Yesus kami berkemenangan ya Tuhan. Amin. Seperti yang kami naikkan kepadamu Tuhan, dalam nama Yesus kami dikuatkan, dalam nama Yesus kami dibangkitkan. Karena memang Engkaulah satu-satunya penolong kami. Engkaulah yang memberikan kami kemenangan. Engkaulah yang memberikan kami kekuatan baru menjalani hidup ini Tuhan. Kami sangat bersyukur memilikimu Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah sumber kemenangan bagi kami. Pada saat ini kami mau belajar dari firman-Mu. Tolong kami, ajari kami agar firman Tuhan dapat kami pahami. Urapi kami masing-masing dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Urapi hamba-Mu, tenangkan hati hamba-Mu, agar tenangkan hati kami semua agar hanya tertuju kepada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom bagi kita semua. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Tanpa diberitahu tema hari ini, lagunya sesuai dengan tema luar biasa. Tema kita pada hari ini, kita lebih dari pemenang. Mari kita buka Alkitab kita saudara, dari Roma pasal 8 ayat 37. Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39. Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama, hanya 3 ayat dan singkat. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Tema kita diambil dari ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Lebih dari pemenang. Saudara, pada saat seseorang mengikuti perlombaan, apakah harapan daripada peserta ini saudara? Menang atau kalah? Menang. Kalau dia berharap kalah, berarti aneh saudara. Setiap peserta lomba, dia berharap untuk menang saudara. Sehingga dia berlatih, mempelajari, dan terus-menerus menyiapkan diri untuk mengikuti perlombaan itu saudara. Kalau seorang atlet, dia akan belajar terus, mengolah fisiknya supaya kuat saudara. Kalau itu pelajar saudara, dia akan menggali terus pelajaran yang akan nanti diterima dalam perlombaan itu saudara. Semua orang yang mengikuti peserta perlombaan pasti berharap menang. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya, anak-anak Tuhan yang setiap waktu berada dalam arena pertandingan saudara? Setiap waktu berada dalam arena pertandingan sampai nanti Tuhan memanggil kita saudara. Kita berada dalam arena pertandingan. Pertandingan yang kita jalani, yang kita ikuti bukan seperti perlombaan atlet tadi, olahraga atau pelajaran. Bukan itu saudara. Tapi perlombaan yang kita ikuti, yang kita jalani setiap hari adalah berlomba-lomba untuk tetap menang dalam kehidupan ini saudara.
berlomba-lomba untuk menang. Seluruh yang dikasihi Tuhan, dari apa kita berlomba untuk menang itu, saudara? Tadi kita bukan petanding olahraga, bukan juga petanding ilmu pengetahuan. Tapi kenapa kita selalu berada dalam perlombaan, pertandingan iman, saudara? Pertandingan iman ini terus kita jalani supaya kita tidak kalah, saudara. Pertandingan iman ini terus kita ikuti setiap hari supaya kita tidak lemah dan tidak jatuh, saudara. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlu kita sadari, anak Tuhan berada di tengah-tengah dunia ini selalu diincar oleh siapa, saudara? Halo, siapa yang suka mengincar kita? Iblis. Dikatakan dalam Alkitab, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis, apa dikatakan? Berjalan berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis itu tidak pernah berhenti mengincar saudara dan saya. Dia selalu mengincar kita, saudara. Kapan kita lengah? Kapan kita meleng? Kapan kita tertidur lelap? Dia selalu mengincar dan mengincar kita, saudara. Dan mengincar kita bukan memberi kemenangan, saudara, bukan. Untuk menelan, untuk menjatuhkan, untuk melemahkan kita, saudara. Karena itu, saudara, pertandingan iman kita ini jauh lebih berat daripada pertandingan olahraga tadi, saudara. Pertandingan olahraga, contohnya, dia akan tanding tanggal umpamakan 10 Juni. Dia akan hanya mengejar sampai 10 Juni. Pas tanding, habis itu selesai tugas dia. Kalau kita enggak, saudara. Seumur hidup. Kalau Tuhan izinkan kita hidup 80 tahun, selama 80 tahun itu kita berada dalam pertandingan iman, saudara. Gak pernah berhenti. Karena ingat tadi, lawan kita selalu berkeliling mencari titik lemah kita yang mana. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih sebenarnya arti pemenang itu? Ya, saya catat ada beberapa hal arti daripada pemenang, ya kan? Karena mungkin saudara bertanya, emang saya nggak dapat piala, saya nggak dapat hadiah. Sebenarnya saya lebih daripada pemenang itu dalam hal apa sih? Dalam hal apa? Dan pialanya nanti dikasih Tuhan bagi kita di sorga, saudara, bukan saat ini. Kalau pelari tadi, kalau dia akan bertanding tanggal 10 Juni, disitulah dikasih langsung piala. Saudara dan saya enggak. Piala kita yaitu mahkota kehidupan nanti, mahkota kebenaran. Jadi belum saat ini, saudara, belum saat ini. Nah, apa arti daripada pemenang itu, saudara? Yang pertama adalah mampu mengalahkan godaan. Jadi kalau pelari tadi dia berlari mengalahkan kiri kanan dan teman-temannya. Kalau 20 orang pesertanya, dia berlari mengalahkan 19 orang. Sehingga dia jadi pemenang. Kalau saudara dan saya, yaitu mampu mengalahkan godaan. Emang godaan apa yang sering terjadi dalam hidup kita, saudara? Halo, godaan apa yang sering terjadi? Coba ingat-ingat sehari-hari, godaan apa yang sering terjadi? Yang sebelah sini nggak pernah menerima godaan. Oke. Yang sebelah sini godaan apa? Godaan
Kemalasan. Kurang jelas. Kemalasan. Ya, betul, godaan kemalasan. Yang sebelah sini pernah mengalami godaan atau godaan apa yang sering? Hah? Marah. Wow, godaan kemarahan tinggi ya. Karena banyak hal yang mancing kita untuk marah ya. Wih, godaannya itu kuat. Di sini godaan apa yang pernah dialami? Halo, yang sebelah sini, dari sini ke belakang. Godaan apa? Hah? Godaan apa? Hah? Godaan duit. Oh iya. Godaan duit. Ya, bisa memang benar-benar karena kebutuhan kita kan. Yang sebelah sini godaan apa? Jangan sebutin lagi yang mereka sebut. Ayo, godaan apa? Godaan duniawi itu sangat luas ya. Boleh nggak disebut namanya? Ini tadi duit. Yang sebelah sini godaan apa? Hah? Kecewa. Coba dikerasin, apa godaan apa? Kesal. Kesal. Oh, mirip dengan marah ya. Oke. Yang sebelah sini duniawi. Wih, berarti lengkap dia ya. Kiri kanan muka belakang depan atas ya. Lengkap sudah. Nah, seluruh yang dikasihi Tuhan, lebih daripada pemenang itu artinya kita menang mengalahkan godaan yang saudara sebutkan tadi. Memang ada yang gak berani rinci mengucapkan. Duniawi ini saya juga gak tahu. Hawa nafsu juga kan itu kan. Ya, hawa nafsu itu godaannya. Ya kan, pada saat melihat sesuatu, oh ini pria dan wanita sama aja lah. Pada saat melihat sesuatu yang kinclong, yang menarik, yang sangat-sangat merangsang, godaan hawa nafsu. Jadi godaan ini, godaan kemalasan, malas untuk berdoa, malas untuk beribadah, itu godaan loh saudara. Godaan. Nah, kalau kita orang yang lebih daripada pemenang, berarti mampu mengalahkan godaan tadi. Amin. Amin. Iya, bilang kepada diri sendiri, saya mampu mengalahkan godaan. Ayo sebutkan. Saya mampu mengalahkan godaan. Mau godaan kemarahan, kemalasan, hawa nafsu, duit, ya kan? Duit ini juga menggoda saudara. Saya tanya ada seorang ini yang dagang, kenapa kamu nggak ibadah? Itu saya punya utang, jadi saya punya target untuk mendapatkan itu supaya bisa bayar utang. Jadi nggak perlu ke gereja, maksudnya nggak usah dulu ke gereja, karena ini harus dibayar. Bayangkan saudara tidak beribadah karena godaan duit tadi. Aduh, makasih. Maaf saudara. Godaan duit, tidak dapat beribadah karena mau bayar duit. Jadi targetnya hari Minggu ini mungkin bisa tercapai, dapat 1 juta kan, lumayan ini angsur utang. Itu godaan saudara. Ibadah, ya udahlah nanti kapan-kapan lah, masih banyak waktu, banyak hari Minggu, 1 tahun itu 52 minggu. Kalau saya dapat beribadah 20 kali 1 tahun, sudah alhamdulillah. Ada orang yang berpikir begitu saudara. Nggak perlu sampai 52 kali 1 tahun beribadah. Itu godaan saudara. Kenapa nggak bilang kepada diri sendiri, saya harus mampu bertahan melawan godaan si iblis. Saya harus mengalahkan godaan si iblis untuk malas beribadah, madol-madol beribadah. Tahu madol ya? Bolong-bolong. Hari Minggu datang ibadah, minggu depan enggak, minggu depannya beribadah, minggu depannya enggak. Berarti 1 bulan dia cuma 2 kali beribadah. Madol-madol.
Saudara dan saya yang lebih daripada pemenang, kita harus mampu mengalahkan godaan ini, saudara. Jangan kalah terhadap godaan ini. Jangan langsung merosot karena banyak godaan, saudara. Nanti kita perhatikan bagaimana caranya supaya menang, begitu ya. Yang berikutnya, saudaraku, mampu mengalahkan dosa. Godaan dan dosa itu ya beda-beda tipis ya. Godaan itu belum sampai dosa, ya kan? Waktu datang menggoda kita kan belum dosa, saudara. Tapi waktu kita kalah, nah itu baru dosa, saudara. Itu baru dosa. Lebih daripada pemenang mampu mengalahkan dosa. Jangan diikutin, saudara. Udah tahu itu dosa masih diterusin, saudara. Udah tahu itu dosa masih juga kompromi. Gak apa-apalah sekali-kali. Jangan, saudara. Sekali-kali melakukan dosa gak apa-apa. Jangan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus mampu mengalahkan dosa. Itu adalah orang yang lebih daripada pemenang, saudara. Ya kan? Pada saat si dosa itu menggoda hawa nafsu tadi dan dia berkata, dalam nama Yesus engkau pergi. Nah itu namanya menang, saudara. Bukan diterusin, bukan dilanjut, bukan mengikuti apa kata orang meletus tanpa terasa. Jangan, saudara. Dosa itu pasti terasa. Itu sebenarnya membela diri. Dosa adalah meletus tidak terasa, membela diri, saudara. Gak mungkin pada saat kita ngambil duit orang nyolong, masa gak berasa itu udah nambah duit kita? Iya dong. Jangan bilang meletus tanpa terasa. Itu sebenarnya adalah bahasa guyonan yang rajin berbuat dosa, saudara. Nah pada saat si malas itu datang, saudara, kita berkata tidak, saya harus bangkit. Nah itu namanya menang, saudara. Kemalasan tidak membuat kita kalah. Dosa godaan kemarahan tadi, pada saat dia udah mulai, saudaraku, hampir mendidih, langsung stop. Karena udah hampir mendidih, udah hampir meledak, stop. Harus berani kita berkata begitu. Jangan diteruskan. Karena suasana udah panas. Harus berani kita berkata begitu. Itu namanya pemenang, saudara. Kalau diterusin akhirnya meledak-ledak, ya itu namanya bukan menang, kalah namanya itu, saudara. Kalah. Mampu mengalahkan dosa. Dan yang berikutnya, saudaraku, adalah mampu bertahan di tengah persoalan dan derita. Mampu bertahan meskipun persoalan silih berganti, derita kita begitu berat, tetap mampu bertahan, saudara. Seringan orang kan kalah terhadap penderitaan. Ada pernah kesaksian seorang anak Tuhan, memang dia dari seberang. Dikatakan setelah saya ikut Tuhan Yesus terlalu banyak tantangan, penderitaan, kesulitan. Kalau saya nggak kuat bisa saya kembali kepada kepercayaan saya yang lama. Saya katakan sebenarnya bukan persoalan itu datang setelah kamu percaya Yesus. Ya memang kita kan mungkin dibenci, diejek-ejek, ya itu memang nambah lah pasti ya. Tapi sebenarnya dulu-dulu juga persoalan dan deritamu udah banyak. Cuman kamu nggak nyadar. Tapi sekarang setelah kamu mengikut Tuhan Yesus, kamu merasa lebih bertambah banyak persoalan dan deritanya. Saya katakan bersama Yesus kamu pasti menang. Karena Yesus berkata kita anak-anaknya lebih daripada pemenang. Jadi jangan kamu mau kalah. Karena saat ini kamu mengalami derita. Jangan. Kita harus tetap jadi pemenang. Jadi mampu bertahan meskipun persoalan dan derita silih berganti. Bertahan, saudara.
Ya, kalau dibilang lebih daripada pemenang setiap waktu, ya memang tidak sanggup, belum tentu. Tapi dengan bertahan saudara, tidak sampai oleng, tidak sampai jatuh, wah itu udah pemenang saudara. Jadi apapun persoalan yang saudara hadapi, penderitaan yang saudara hadapi, tetaplah berjuang untuk menang saudara. Jangan mau kalah. Dan yang berikutnya saudaraku, tetap mampu taat kepada Tuhan meski begitu banyak hambatan. Tetap mampu taat. Taat itu sulit ya. Taat itu mudah atau sulit? Halo? Taat itu mudah atau sulit? Sulit. Ya kita harus jujurlah mengakuinya. Taat itu memang sulit. Tetapi yakin, karena Tuhan Yesus sudah bilang, kamu lebih daripada pemenang. Apa yang harus kita lakukan? Nanti kita lihat berikutnya. Tetap taat kepada Tuhan meskipun banyak hambatan, meskipun banyak rintangan. Rintangan ekonomi, rintangan ejekan, rintangan cemoohan, rintangan pekerjaan, rintangan pergumulan. Dia tetap taat kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah rintangan tersebut. Itu adalah orang yang menang. Nah saudaraku, apa langkah kita agar terus menerus berkemenangan? Ya, seperti pujian tadi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Tuhan sudah memberikan aku kekuatan, memberikan aku kemenangan. Nah, apa langkah kita saudara? Semua mau jadi pemenang, amin? Amin. Kita nggak mau dong dikalahin melulu sama si iblis. Dan dia kesenangan dia bisa mengalahkan kita. Kesenangan dia. Nah, kamu udah kalah. Gara-gara tadi ada orang yang ngomelin kamu ladenin, akhirnya menyala-nyala, kalah kamu. Iblis itu tertawa sebenarnya. Karena dia kan mengamat-amati saudara. Kamu akan menang atau kalah ya? Dia amat-amati. Kapan dia lengah ya? Pada saat dia lengah dan dia kalah, langsung iblisnya tepuk tangan. Hore, saya menang. Jadi bukan saudara dan saya yang menang, tapi iblisnya yang menang pada saat kita kalah. Nah, apa langkah kita saudaraku? Yang pertama, pada saat kita mengalami derita, kesulitan, pergumulan, ingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Pengorbanan Tuhan Yesus tidak melebihi persoalan yang kita hadapi tidak melebihi pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Itu sudah kita ikutin beberapa waktu yang lalu. Betapa beratnya pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi harga keselamatan yang kita terima saudara bukan gratis, bukan. Teramat-amat mahal. Tapi dibayar oleh Tuhan Yesus. Memang kita gratis, tetapi Tuhan Yesus membayarnya dengan harga yang sangat mahal saudara. Darahnya tertumpah, nyawanya diberikan, cambukan dia terima. Jadi keselamatan yang kita terima, pengampunan yang kita terima bukan harga murah, tetapi harga yang teramat mahal. Karena itu saudaraku, pada saat kita mengalami penderitaan, persoalan, ingat pengorbanan Tuhan Yesus jauh melebihi dari yang saya alami. Yang saya alami ini seujung rambut juga belum ada. Belum ada dibandingkan dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Ya kan? Yang kita alami untuk disiksa fisik, kayaknya hari gini mah di Indonesia nggak ada. Ya kan? Nggak ada. Paling batin, perasaan, paling itu yang rasa tersiksa. Kalau fisik enggak saudara. Tapi Tuhan Yesus menerima siksaan fisik, siksaan batin, pengorbanan, darahnya sampai nyawanya saudara. Jadi ingat itu. Pada saat kita mengalami penderitaan, ingat bahwa penderitaan Tuhan Yesus jauh melebihi daripada penderitaan kita. Amin saudara. Amin. Ingat itu, ingat. Jadi jangan merasa penderitaan saya adalah yang terberat di seluruh dunia. Enggak. Penderitaan Tuhan Yesus, saudara.
yang terberat. Ya, itu yang kita ingat. Yang kedua, saudaraku, apa yang harus kita lakukan agar selalu menang, saudara? Minta kekuatan dari Tuhan Yesus terus menerus. Jadi dalam doanya jangan hanya minta berkat jasmani, Tuhan berkatilah usaha saya, pekerjaan saya supaya meningkat. Jangan hanya itu, saudara. Minta kekuatan untuk diri sendiri. Kekuatan untuk diri kita sendiri. Supaya kita tidak lemah menghadapi tantangan, supaya kita tidak tawar hati, supaya kita tidak mundur, saudara, supaya kita tidak terpengaruh malas ke gereja, malas berdoa. Minta kekuatan daripada Tuhan. Berikan aku Tuhan kekuatan dan kemenangan menghadapi penderitaan, menghadapi persoalan ini. Jadi dengan kata lain, perbanyak berdoa. Perbanyak doanya. Terus minta, Tuhan berikan aku kekuatan dan kemenangan. Tolong aku. Mari Roh Kudus berikan aku kemenangan. Perbanyak doanya. Jadi jangan doanya hanya 2 menit, saudara. Ya kan? Kalau hanya 2 menit, mana mungkin doa syafaat kita bisa kita sampaikan dengan rinci kepada Tuhan. Perbanyak berdoa. Dan yang berikutnya, saudaraku, perbanyak membaca firman Tuhan. Perbanyak. Yang biasanya cuma 1 ayat, tambah lagi. Tambah lagi. Saudara kita yang di retret kemarin, ada dewasa muda, dia bertanya dalam konseling kepada saya, apa yang harus saya lakukan supaya saya kuat, supaya saya mampu bertahan. Saya bilang, sekarang hati kamu udah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tugas kamu berikutnya adalah perbanyak berdoa dan perbanyak membaca Alkitab. Dia katakan nggak ngerti, Bu. Oke, sekarang saya berikan tugas, karena kamu dalam keadaan galau, baca Mazmur pasal 1 sampai 150. Karena itu lebih mudah dicerna, menghibur hatimu yang galau. Baca 1 pasal 1 hari. Mazmur pasal 1 sampai berapa, saudara? 150. Berarti udah 150 hari ya kalau 1 pasal 1. 1 hari 1 pasal. 150 pasal. 150 hari. Kalau itu udah selesai, saya mau baca mana lagi, Bu? Baca kitab Matius sampai Wahyu. Karena katanya di perjanjian lama sulit dia pahami, menghitung-hitung anak orang, jumlah ini, jumlah itu. Oke, nanti itu belakangan. Kamu baca dulu dari Matius sampai Wahyu. Nanti akan saya follow up, apakah dia praktekin belum setiap hari. Karena orang memang godaannya adalah malas baca Alkitab, saudara. Itu godaan itu, malas baca Alkitab. Nah, ini harus kita kalahkan, saudara. Kalahkan godaan malas baca Alkitab. Jadi pemenang, baca Alkitab. Kalau tadinya 1 ayat, sekarang 1 pasal, saudara. 1 pasal itu cuma 3 menit, saudara. Saudara ngerumpi di tetangga mungkin setengah jam. Jadi nggak ada alasan tidak sempat, saudara. Paling banyak itu 3 menit kalau panjang ayatnya. Jadi tidak ada alasan bagi kita. Perbanyak membaca Alkitab, perbanyak berdoa supaya kita lebih daripada pemenang. Amin, saudara. Mau perbanyak berdoa dan perbanyak baca Alkitab? Mau? Ayo sekarang bilang kepada diri sendiri, ya. Bilang kepada diri sendiri, saya akan perbanyak berdoa dan baca Alkitab. 1, 2, 3. Berdoa dan membaca Alkitab. Biarlah kita semua lebih daripada pemenang, karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami anak-anak-Mu ini adalah lebih daripada pemenang. Di tengah-tengah pertandingan rohani dalam dunia ini, Tuhan, memang si iblis berusaha untuk mengalahkan kami.
Tetapi jikalau kami terus mengandalkan Tuhan, kami terus bersandar kepadamu, memohon kekuatan daripadamu, memohon kemenangan daripadamu, kami meningkatkan jam doa kami dan membaca firman-Mu. Kami yakin kami pasti menjadi pemenang. Pasti menjadi pemenang. Karena iblis tidak berani menjatuhkan kami, karena dilihatlah kami bertekun membaca firman-Mu, bertekun berdoa. Tolong kami semua Tuhan, supaya terjadi dalam hidup kami lebih daripada pemenang. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.